Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Pemilihan presiden saat ini adalah panggung drama yang dipertontonkan terbuka di depan publik. Setelah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto didorong oleh partai pendukungnya masing-masing, mulai kita menyaksikan drama-drama semi kolosal yang menentukan siapa pendamping mereka sebagai calon wakil presiden. Bermula dari Anies Baswedan, drama berebut kursi calon wakil presiden ini terasa sekali mengguncang. Agus Harimurti Yudhoyono sudah masif memasang baliho berpasangan dengan Anies Baswedan, tapi itu terpasang hanya di baliho Partai Demokrat saja. Sementara Partai Nasdem dan PKS tidak menampilkan AHY. Artinya, posisi AHY sebagai cawapres Anies Baswedan memang belum jelas. Sampai pada akhirnya Anies Baswedan menerima Caimin sebagai cawapres pasangannya. Dan AHY sangat sakit hati. Sampai-sampai sang Pepo SBY merasa dijolimi oleh Anies dan kubunya. Lalu PKB dan Demokrat berakhir tukar tempat. PKB pindah ke koalisi Anies Baswedan dapat cawapres. Demokrat pindah ke koalisi Prabowo Subianto tidak mendapat apa-apa. Yang ada hanya janji untuk menjadi menteri, itu pun kalau menang. Anies Baswedan mungkin lebih butuh Partai Demokrat dibanding butuh ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono. PKB yang marah dengan Prabowo. Tadinya pasangan Prabowo dan Caimin ini mesra, kemana-mana berdua, berstatement berdua. Tapi nyatanya kedua pasangan ini saling menikam, saling mencurigai, dan saling membohongi. Alurnya sama. Prabowo lebih butuh PKB dibandingkan Caimin. Akhirnya PKB memilih jalan sendiri. Tidak tahan di PHP oleh Prabowo Subianto sampai titik jenuh. Caimin kemudian meninggalkan koalisi Prabowo Subianto untuk posisi cawapres pendamping Anies Baswedan. Penentu cawapres Prabowo juga penuh drama dan intrik. Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Iza Mahendra sudah bikin SKCK. Masing-masing mereka berharap akan ditunjuk oleh Prabowo menjadi pendampingnya. Tapi MK berkata lain. SKCK tidak berarti dibanding keputusan MK yang diketuai Paman Anwar Usman. Akhirnya intrik dan drama cawapres pasangan Prabowo terjawab sudah. Prabowo dan Gibran Rakabuming mendaftar ke KPU atas jalan dari sang paman yang ketua MK. Pilihan kepada Gibran Rakabuming bukan karena dia wali kota Solo yang berpengalaman selama 2 tahun. Bukan juga karena dia anak muda. Tapi karena Gibran Rakabuming adalah anak Presiden Joko Widodo. Semua drama itu dipertontonkan hanya untuk menentukan calon wakil presiden. Padahal drama itu akan habis sampai 14 Februari 2024 di bilik pencoblosan. Padahal hitungan untuk cawapres biasanya selalu berkisar apakah cawapres akan bawa amunisi banyak, apakah akan menambah elektoral, atau apakah bisa terbantu oleh kekuasaan. Semua akan berakhir di 14 Februari 2024. Padahal bagi kita, rakyat biasa, soal pilpres ini bukan soal menang dan kalah. Soal pilpres bagi rakyat adalah soal memilih pemimpin yang berkualitas dan bisa diandalkan. Sedangkan bagi para politisi, boleh saja hitungannya hanya sampai 14 Februari nanti, di mana rakyat memilih pemimpinnya. Bagi rakyat, makna pilpres sesungguhnya justru setelah 14 Februari 2024 nanti. Setelah proses pencoblos-mencoblos selesai, maka pilpres bagi rakyat adalah setelah presiden dan wakil presiden baru dilantik. Apakah presiden yang baru bisa kerja? Punya pengalaman? Tidak cuma banyak omong.
bisa merasakan penderitaan rakyat, bisa menegakkan hukum, bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru buat rakyat. Dan juga yang penting adalah bisa menjaga diri dari kepentingan keluarga dan golongannya. Itu yang penting bagi kita, rakyat biasa. Makanya ketika proses pemilihan Cawapres Ganjar Pranowo berlangsung dengan lembut, tanpa drama dan intrik politik. Apalagi ketika Mahfud MD sebagai cawapres ditetapkan, ternyata ada juga capres dan cawapres yang pikirannya bukan melulu soal menang dan suara yang hanya sampai 14 Februari saja. Bukan sekedar coblos-coblos saja, tapi justru jauh ke depan untuk masa depan bangsa. Ganjar Pranowo yang punya pengalaman dan rekam jejak di eksekutif dan legislatif, dan memiliki karakter yang mempunyai pembelaan pada rakyat yang jelas, disandingkan dengan Mahfud MD, orang yang berpengalaman lengkap dan sikap tegasnya jelas. Mahfud MD sudah pernah duduk di 3 cabang kekuasaan, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bukan hanya punya kemampuan, tapi punya rekam jejak dari sikapnya yang sangat keras dalam memberantas korupsi. Kedua orang ini pekerja keras, dekat dengan rakyat, sekaligus punya komitmen yang tegak lurus untuk membangun Indonesia ke depan. Kita semua mencita-citakan Indonesia dibangun dari hukum yang tegak dan berkeadilan. Indonesia yang tidak diwarnai dengan kong kali kong dan nepotisme, sehingga setiap orang punya jaminan haknya untuk diperhatikan oleh negara. Soal capres, bukan hanya sekedar sampai bilik suara. Saya sendiri memilih pemimpin bukan karena dia anak siapa, bukan karena dia bintang berapa, atau dia punya harta berapa, tapi nanti apa yang dilakukan setelah terpilih menjadi presiden. Bagaimana kondisi ekonomi rakyat setelah terpilih, bagaimana keberpihakan untuk rakyat. Saya memilih pemimpin yang mempunyai kualitas. Saya memilih pemimpin dari karakter orang yang baik, bukan memilih pemimpin karena garis keturunan. Dan saya memilih berdasarkan hati nurani. Semua untuk diwariskan kepada anak cucu kita nanti. Indonesia ke depan ada di tangan kita. Pilihlah pemimpin yang baik dan bagus untuk Indonesia. Demikian Tampol kali ini. Kita akan bertemu di episode Tampol mendatang. Salam Tampol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.